75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekaman nih. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat. Tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75. Ya, adegan demi adegan yang memalukan muncul lagi dari pihak Roy dan Tifa ini. Kelompok mereka ini masih ngeyel dan ngotot bahwa perkara Tifa ini ataupun putusan setelah kemarin itu adalah akhir dari semua proses perkaranya. Memang kacau pikiran dan tindakan mereka semua ini. Saya kira kita perlu menyimak hingga akhir nanti, karena di sana terlihat sangat jelas kengeyelan dan kemunafikan dari kelompok mereka ini, sekalipun diperlihatkan ataupun diperdengarkan langsung rekaman putusan hakim kemarin, akan tetapi mereka malah melakukan atau menggeser halus maksud dari putusan itu. Sehingga saya bertanya dengan heran, apakah orang-orang ini tidak bisa mengerti dan memahami ataupun maksud dari rekaman itu? Ataukah beginilah kapasitas mereka dalam menafsirkan sebuah putusan yang sudah jelas secara gamblang, bahkan orang awan hukum seperti saya ini sangat mudah memahami itu. Padahal kalau kita menyimak secara bersama-sama bahwa putusan setelah kemarin itu hanyalah bagian dari proses perkara ini. Artinya putusan itu belum bersifat final dan binding, atau belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, agar kita semua jangan berpikir liar layaknya Tifa dan kawan-kawan. Kita simak dulu penjelasan Pak Rifai ini. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekaman nih. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat. Tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya. Demikian. Kalau Kembali lagi, itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin gitu ya. panjang dong nanti kalau Enggak misalnya. juga, perbaikan sebentar-sebentar ya kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi, kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai penyidikan. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan setelah ini. Ya, Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudahlah, lakukan perbaikan. Toh juga masalahnya sepele ya. Soal penggunaan pasal 310 dan pasal 43 di KUHP lama KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas lex favorio ya. Mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau Mau pakai yang lama-lama, yang baru-baru, tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong Beliau hasilnya. memberikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman enggak UGM juga, untuk Mbak. Justru- siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Oh, Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal lah dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk pemeriksaan pokok perkara. jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy ini Bang. enggak, hakim tidak mengatakan.
Nah, sudah sangat jelas ya tadi apa yang dipaparkan oleh Bung Rifai soal duduk perkaranya atau posisi kasus ini sementara waktu. Hari ini tanggal 6 Agustus yang dijadwalkan sidang lanjutan. Sidang ini sebenarnya akan membuat jelas dan terang apakah kasus ini akan berlanjut begitu. Apakah JPU sudah melakukan ataupun mengajukan perlawanan atas putusan sela oleh hakim beberapa waktu yang lalu. Apakah JPU telah memperbaiki dakwaannya dan akan mengajukan dakwaannya pada hari ini? Kita akan ulas video berikutnya, akan tetapi kali ini kita simak dulu beberapa pernyataan bebalnya kelompok mereka ini. Pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu ini saya yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, biar clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengaran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHAP. Ya. Demikian. Kalau jelas, pasal ya? 75 ayat Kita 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Ini kan udah perbaikan atau putusan sela. perlawanan gitu maksudnya? Perlawanan. Ada Jadi dua. kalau Ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Di pasal 200, Bang. Iya betul, pasal 26. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah, semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi sorry Bang, apakah di sidang saya di situ Bang? Saya yang rekam langsung. Saya Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang, tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah begitu? selesai. Nggak ada lagi mau bentuk Kalau perlawanan, untuk tingkat pengadilan negeri, menurut apa? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat, Bang. Wah, itu, ya ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas yang berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan sela. Putusan sela berarti kalau saya bacakan lagi di pasal 75 nih. Normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa juga jalan hakim ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa cacat jelas. formil dibatalkan. Bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi Perlawanan perdebatannya. atau memperbaiki. Kita Itu lanjutkan clear. perdebatannya, kita jeda sejenak. Semua telah melihat kan gaya orang dari pihak Roy Suryo ini dari tadi menyelah Pak Rifai terus, padahal sudah diputar rekaman ulang putusan hakim pun orang ini masih tetap ngeyel dan dengan percaya diri dengan kedunguan dia. Apakah ini sebuah strategi untuk menarik perhatian publik? Apakah begini cara mereka menggeser pandangan publik atas putusan sela itu? Atau malah beginilah kemampuan atau kapasitas mereka dalam menafsirkan maksud hakim tersebut? Kalau ini yang terjadi, sungguh hal ini sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana ada seseorang lawyer ataupun kuasa hukum yang menafsirkan persoalan ini saja gagal paham dan salah kaprah. Padahal orang awam hukum seperti saya ini juga sangat mudah memahami hal tersebut. Iya kan? Tapi sudahlah, dari semua hal di atas saya kira yang penting kali ini ialah kita menunggu hasil sidang lanjutan TIFA hari ini. Bagaimana proses dan hasil
sidangnya, dan saya pikir juga hasil sidang hari ini akan menjawab kekonyolan yang selama ini mereka tampilkan di ruang publik. Seperti apakah Tifa kembali duduk di kursi terdakwa? Apakah JPU mengajukan dakwaan baru yang telah diperbaiki? Atau apakah sidang ini merupakan akhir dari proses semua perkara Tifa dan Roy? Kita akan saksikan dan akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa kembali.